Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Radio Petang, tempat berkumpulnya kisah nyata, misteri, dan pesugihan Nusantara. Di sini, kami akan membawa kalian menyusuri berbagai cerita penuh teka-teki yang dipercaya pernah terjadi di berbagai penjuru Indonesia. Matikan sejenak hiruk-pikuk dunia, siapkan keberanian kalian, dan dengarkan setiap kisah hingga akhir. Karena terkadang, rahasia paling gelap tersembunyi di balik kehidupan yang tampak biasa. Selamat mendengarkan, dan inilah kisah malam ini. Sebelum kita masuk ke dalam cerita, jangan lupa dukung channel Radio Petang dengan cara subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini kepada teman-teman kalian pencinta kisah misteri Nusantara. Karena dukungan kalian akan membuat Radio Petang terus menghadirkan kisah-kisah nyata, misteri, dan pesugihan yang menarik untuk disimak setiap harinya. Tuliskan juga pendapat kalian di kolom komentar. Percaya atau tidak, setiap cerita memiliki pelajaran yang bisa kita ambil. Namaku Dina, usia 40 tahun. Banyak orang mengenalku sebagai perempuan yang cukup beruntung dalam hidup. Aku memiliki 3 tempat kontrakan di Cikarang yang selama bertahun-tahun menjadi sumber penghasilan keluargaku. Dari luar, hidupku tampak baik-baik saja. Rumah tangga harmonis, usaha berjalan lancar, dan kebutuhan keluarga tercukupi. Namun, semua berubah sejak aku memutuskan membeli sebuah rumah mewah yang hingga kini masih menjadi misteri terbesar dalam hidupku. Rumah itu pertama kali kulihat melalui sebuah iklan penjualan properti. Bangunannya besar, 2 lantai, berdiri di kawasan yang cukup strategis. Halamannya luas dengan pagar besi hitam menjulang tinggi. Yang membuatku heran, harga rumah itu jauh lebih murah dibandingkan rumah-rumah lain di sekitarnya. Apa tidak salah harganya? Tanyaku kepada agen properti saat pertama kali melihat brosurnya. Pria itu hanya tersenyum tipis. Tidak, Bu Dina. Pemiliknya memang ingin cepat menjual rumah ini. Jawaban itu seharusnya membuatku curiga, namun saat itu pikiranku dipenuhi rasa senang karena merasa mendapatkan kesempatan langka. Ketika pertama kali mengunjungi rumah tersebut, entah mengapa ada perasaan aneh yang sulit dijelaskan. Rumah itu sangat indah, tetapi suasananya terasa begitu sunyi, padahal beberapa rumah di sekitarnya tampak ramai oleh aktivitas penghuni. Aku memperhatikan setiap sudut ruangan, semua tampak terawat, seolah baru saja dibersihkan. Rumah sebagus ini kenapa dijual murah sekali? Tanyaku lagi. Agen properti itu terlihat berpikir sejenak sebelum menjawab. Mungkin karena pemilik sebelumnya harus pindah keluar kota, Bu. Jawaban singkat itu membuatku menghentikan rasa penasaranku. Lagi pula, aku sudah membayangkan bagaimana nyamannya tinggal di rumah sebesar itu bersama keluarga. 2 minggu kemudian, proses pembelian selesai. Aku resmi menjadi pemilik baru rumah tersebut. Saat kabar itu kudengar sendiri dari notaris, aku tersenyum puas. Alhamdulillah, akhirnya kita punya rumah yang lebih besar, kataku kepada suamiku. Suamiku mengangguk pelan. Semoga memang membawa kebaikan untuk kita semua. Kalimat itu terdengar biasa saat itu. Tidak ada yang menyangka bahwa ucapan sederhana tersebut justru akan terus terngiang dalam pikiranku beberapa bulan kemudian. Hari kepindahan pun tiba. Aku datang bersama suami dan Sari, asisten rumah tangga kami yang sedang mengandung 5 bulan. Sejak beberapa tahun terakhir, Sari sudah seperti bagian dari keluarga kami. Rumahnya besar sekali ya, Bu, ucap Sari sambil mengusap perutnya. Iya, nanti kalau sudah rapi pasti lebih nyaman, jawabku sambil tersenyum. Namun saat melangkahkan kaki melewati pintu utama, Sari tiba-tiba berhenti. Kenapa, Sar? Tanyaku. Sari tampak ragu sebelum menjawab. Tidak tahu, Bu, saya tiba-tiba merinding. Aku tertawa kecil untuk mencairkan suasana. Mungkin karena kecapean sejak pagi. Sari hanya mengangguk pelan meski raut wajahnya masih tampak gelisah. Menjelang sore, sebagian besar barang sudah tertata. Aku berjalan mengelilingi lantai 2 untuk memastikan semuanya baik-baik saja. Saat itulah, aku menyadari ada sebuah pintu kecil di ujung lorong yang tampak berbeda dari pintu lainnya. Pintu itu terkunci rapat. Aku mencoba membuka gagangnya, tetapi tidak bergerak sedikit pun. Mas, ini ruangan apa? Tanyaku kepada suamiku. Ia mendekat lalu menggeleng. Tidak tahu, nanti saja kita cek. Aku mengangguk dan memilih kembali membereskan barang-barang. Namun entah mengapa, pikiranku terus tertuju pada ruangan kecil itu. Malam pertama di rumah baru akhirnya tiba. Aku berdiri di balkon lantai 2 sambil memandangi lingkungan sekitar yang mulai sepi. Aku seharusnya merasa bahagia. Aku seharusnya merasa bangga.
Tetapi untuk pertama kalinya sejak membeli rumah itu. Pagi pertama di rumah baru seharusnya menjadi awal yang menyenangkan. Cahaya matahari masuk melalui jendela-jendela besar di ruang tamu, memperlihatkan interior rumah yang masih tampak bersih dan mewah. Namun, sejak terbangun dari tidur, pikiranku terus tertuju pada pintu kecil di ujung lorong lantai 2 yang kutemukan kemarin. Aku mencoba mengabaikannya dengan menyibukkan diri mengatur barang-barang yang belum tertata. Sesekali aku memeriksa telepon untuk memastikan urusan 3 kontrakan milikku di Cikarang tetap berjalan lancar. Semua terlihat normal. Setidaknya, itulah yang ingin kuyakini. Sari tampak lebih pendiam dibanding biasanya. Wajahnya terlihat pucat saat membantuku di dapur. "Kamu kurang sehat, Sar?" tanyaku sambil menuangkan teh hangat ke dalam cangkir. Sari menggeleng pelan. "Tidak apa-apa, Bu. Mungkin masih capek karena pindahan." Aku memperhatikan raut wajahnya yang tampak gelisah. "Kalau memang tidak enak badan, istirahat saja. Jangan dipaksakan." "Iya, Bu," jawabnya lirih. Menjelang siang, terdengar suara ketukan di pintu depan. Ketika kubuka, seorang pria tua berdiri dengan pakaian sederhana. Rambutnya sudah memutih, tetapi sorot matanya terlihat tajam. "Permisi, Bu. Saya tinggal beberapa rumah dari sini," katanya dengan sopan. Aku mempersilahkannya masuk. Setelah berbincang singkat, aku mengetahui bahwa namanya Pak Hendra, salah satu warga yang sudah lama tinggal di lingkungan tersebut. "Saya hanya ingin menyambut Ibu sebagai penghuni baru," ucapnya. Aku tersenyum. "Terima kasih, Pak. Senang sekali akhirnya bisa mengenal tetangga sekitar." Pak Hendra tampak ragu, seolah ingin mengatakan sesuatu. Ia memandang ke arah tangga menuju lantai 2 sebelum kembali menatapku. "Maaf kalau saya lancang, Bu Dina," katanya pelan. "Tapi ada satu hal yang ingin saya sampaikan." Aku mengernyitkan dahi. "Apa itu, Pak?" Pria tua itu terdiam beberapa saat sebelum berbicara dengan nada serius. "Apapun yang terjadi, jangan membuka ruangan kecil di lantai 2 bagian belakang." Jantungku seolah berdetak lebih cepat. "Ruangan kecil?" tanyaku memastikan. "Iya," jawabnya singkat. "Memangnya kenapa, Pak?" Pak Hendra menundukkan pandangannya. "Saya tidak bisa menjelaskan banyak. Saya hanya menyampaikan pesan yang dulu juga pernah disampaikan kepada penghuni sebelumnya." "Pesan dari siapa?" tanyaku semakin penasaran. Ia menggeleng perlahan. "Lebih baik Ibu tidak mencari tahu." Suasana mendadak terasa canggung. Sebelum aku sempat bertanya lebih jauh, Pak Hendra berdiri. "Saya pamit dulu, Bu. Semoga Ibu dan keluarga selalu diberi keselamatan." Setelah pria itu pergi, aku berdiri termenung di ruang tamu. Ucapan itu terus terngiang di kepalaku. Jangan membuka ruangan kecil di lantai 2 bagian belakang. Saat sore menjelang, rasa penasaranku semakin besar. Aku menaiki tangga menuju lantai 2 dan berhenti tepat di depan pintu yang dimaksud. Pintu itu masih terkunci rapat. Aku menyentuh gagangnya berlahan. "Ada apa sebenarnya di dalam sana?" gumamku. "Bu Dina." Suara Sari membuatku menoleh. Wajahnya terlihat tegang. "Kenapa, Sar?" Sari menatap pintu itu dengan gugup. "Sejak tadi saya merasa tidak nyaman kalau melewati lorong ini." Pi setiap saat. Sejak peringatan dari Pak Hendra tentang ruangan kecil di lantai 2, aku berusaha meyakinkan diriku bahwa semua itu hanyalah cerita yang dibesar-besarkan. Aku bukan orang yang mudah percaya pada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Bagiku, setiap kejadian pasti memiliki alasan yang masuk akal. Namun semakin lama tinggal di rumah itu, keyakinanku mulai goyah. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa. Aku mengurus administrasi 3 kontrakan milikku di Cikarang, menerima telepon dari beberapa penyewa, dan sesekali pergi mengecek kondisi bangunan. Di luar rumah ini, hidupku tampak normal. Tetapi setiap kali kembali dan melangkah melewati pagar hitam rumah mewah itu, ada perasaan tidak nyaman yang perlahan tumbuh. Malam itu, sekitar pukul 11, aku sedang membereskan beberapa dokumen di ruang kerja ketika terdengar suara langkah kaki dari lantai 2. Tok, tok, tok. Aku menghentikan aktivitas dan mendengarkan lebih saksama. Suamiku sudah tertidur sejak 1 jam yang lalu. Sari juga biasanya sudah beristirahat lebih awal karena kondisi kehamilannya. Tok, tok, tok. Suara itu terdengar seperti seseorang sedang berjalan pelan menyusuri lorong lantai atas. Aku mencoba berpikir tenang. Mungkin suamiku terbangun dan sedang ke kamar mandi. Aku menaiki tangga dengan hati-hati. "Mas," panggilku pelan. Tidak ada jawaban. Saat membuka pintu kamar, suamiku masih tertidur lelap. Aku merasakan bulu kuduku mulai berdiri. Kalau bukan suamiku, lalu siapa yang berjalan di atas tadi? Aku memutuskan kembali ke bawah dan berusaha melupakan kejadian itu. Keesokan paginya, Sari terlihat lebih pucat dari biasanya. Ia tampak ragu-ragu sebelum akhirnya berbicara. "Bu Dina, boleh saya tanya sesuatu?" "Tentu, Sar. Ada apa?" Sari menggenggam ujung bajunya dengan gelisah. "Tadi malam Ibu sempat naik ke lantai 2 ya?" "Iya. Kenapa?"
Saya dengar ada orang berjalan di depan kamar saya. Aku terdiam beberapa saat. Mungkin suara dari luar rumah, jawabku mencoba tenang. Sari menggeleng pelan. Suara langkahnya berhenti tepat di depan pintu kamar saya, Bu. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Akhirnya aku hanya tersenyum tipis. Jangan terlalu dipikirkan. Mungkin kita sama-sama kelelahan. Meski berkata demikian, aku sendiri tidak yakin dengan ucapanku. Gangguan kecil mulai sering terjadi. Lampu ruang tamu yang tiba-tiba berkedip meskipun baru diganti. Pintu dapur yang sesekali terbuka sendiri meski sudah dipastikan terkunci. Dan yang paling membuatku gelisah adalah suara langkah kaki yang hampir setiap malam terdengar dari lantai atas. Suatu sore, saat aku sedang keluar mengurus kontrakan, Sari menelpon dengan suara gemetar. "Bu, Ibu bisa pulang sekarang? Ada apa, Sar?" "Saya takut, Bu." Jantungku berdegup lebih cepat. "Kamu tenang dulu, ceritakan pelan-pelan." "Tadi saya sedang menyapu lorong lantai 2. Saya lihat ada seseorang berjalan ke arah ruangan kecil itu. Dari mana orang itu masuk?" "Itu dia, Bu. Saya tidak tahu." Aku segera pulang. Sesampainya di rumah, Sari duduk di sofa dengan wajah pucat. "Yang kamu lihat seperti apa?" tanyaku. "Saya cuma lihat punggungnya, seperti perempuan memakai pakaian berwarna pucat. Lalu, saat saya mengikuti ke arah lorong belakang, tidak ada siapa-siapa. Pintu ruangan itu juga masih terkunci. Aku mencoba memeriksa seluruh lantai 2. Tidak ada siapapun. Semua jendela tertutup rapat. Ruangan kecil itu masih terkunci seperti biasa. Mungkin hanya salah lihat," kataku. Namun ada suaraku sendiri terdengar tidak meyakinkan. Malam harinya, Sari kembali menghampiriku. "Bu, boleh saya jujur?" "Tentu." Sari menunduk sesaat sebelum berkata pelan. "Saya merasa ada penghuni lain di rumah ini." Aku menatapnya tanpa berkedip. "Maksudmu apa?" Saya tidak tahu bagaimana menjelaskannya, tapi setiap melewati lorong lantai 2, rasanya seperti ada yang memperhatikan. Aku berusaha tetap tenang. "Jangan terlalu dipikirkan, Sar. Kamu sedang hamil. Mungkin lebih sensitif karena kelelahan." Sari mengangguk, meski raut ketakutan di wajahnya belum hilang. Malam itu, saat aku mencoba memejamkan mata, suara langkah kaki kembali terdengar. Tok, tok, tok. Perlahan, suara itu bergerak menyusuri lorong lantai 2, kemudian berhenti, tepat di depan kamar kami. Aku menahan napas. Beberapa detik berlalu dalam keheningan yang mencekam, lalu terdengar suara lain, bukan langkah kaki, melainkan suara seperti seseorang menggaruk pelan permukaan pintu dari luar. Aku menatap suamiku yang masih tertidur tanpa menyadari apapun, sementara aku hanya bisa duduk membeku di atas tempat tidur. Untuk pertama kalinya sejak tinggal di rumah itu, aku mulai bertanyakan satu hal yang selama ini berusaha aku abaikan. Bagaimana jika kami memang tidak tinggal sendirian di rumah mewah ini? Setelah malam-malam panjang yang dipenuhi suara langkah kaki dan berbagai kejadian yang sulit kujelaskan dengan logika, aku mulai menyadari bahwa mengabaikan semuanya bukanlah solusi. Ada sesuatu yang tidak beres dengan rumah mewah ini, dan jika aku ingin memahami apa yang sebenarnya terjadi, aku harus mencari tahu sejarah rumah yang kini kutempati. Pagi itu, setelah memastikan urusan 3 kontrakanku di Cikarang berjalan seperti biasa, aku memutuskan untuk berbicara dengan beberapa warga yang sudah lama tinggal di lingkungan tersebut. Aku berharap ada seseorang yang bersedia memberikan jawaban atas pertanyaan yang terus menghantuiku. Namun ternyata, setiap kali aku menyebut alamat rumahku, ekspresi mereka berubah. Sebagian memilih mengalihkan pembicaraan, sebagian lagi hanya tersenyum kaku. Sampai akhirnya aku bertemu kembali dengan Pak Hendra. Pria tua itu sedang menyapu halaman rumahnya saat aku menghampiri. "Pak, saya ingin bertanya sesuatu," kataku hati-hati. Pak Hendra menghentikan aktivitasnya lalu menatapku. "Tentang rumah itu?" Aku mengangguk pelan. "Saya hanya ingin tahu siapa pemilik sebelumnya." Pak Hendra menghela napas panjang. "Saya sudah menduga Ibu akan menanyakan hal itu cepat atau lambat." Aku menunggu jawabannya dengan perasaan tidak menentu. "Rumah itu dulunya milik seorang pengusaha sukses," ujar Pak Hendra perlahan. "Namanya cukup dikenal di daerah ini." "Lalu kenapa dijual?" tanyaku. Pak Hendra terdiam sejenak sebelum menjawab. "Awalnya kehidupan keluarga mereka terlihat sempurna. Usaha berkembang pesat, ekonomi sangat baik. Tapi semuanya berubah dalam waktu singkat." "Maksud Bapak?" "Usahanya mengalami banyak masalah. Kondisi keluarganya juga memburuk. Setelah itu mereka pindah tanpa banyak bicara kepada warga sekitar." Aku menelan ludah. "Apakah ada hubungannya dengan rumah ini?" Pak Hendra memandangku dalam diam. "Saya tidak tahu pasti, Bu Dina. Tapi sejak dulu memang banyak cerita yang beredar." "Cerita seperti apa?" Pria itu tampak ragu-ragu. "Sebagian orang percaya bahwa rumah itu menyimpan rahasia yang tidak diketahui banyak orang." Jawaban itu justru membuat rasa penasaranku semakin besar. Semakin banyak hal yang tidak dapat dijelaskan terjadi di rumah mewah itu, semakin sulit bagiku untuk menjalani hari-hari dengan tenang.
Aku masih berusaha menjalankan rutinitasku seperti biasa, mengurus 3 kontrakan yang kumiliki di Cikarang, memastikan para penyewa tidak memiliki keluhan, serta menjaga agar kehidupan keluargaku tetap berjalan normal. Namun, setiap kali kembali ke rumah itu, perasaan gelisah selalu menyambutku. Ruangan kecil di ujung lorong lantai 2 terus memenuhi pikiranku. Peringatan Pak Hendra untuk tidak membukanya justru membuat rasa penasaranku semakin besar. Aku beberapa kali berdiri di depan pintu itu, memperhatikan gagang pintunya yang terbuat dari kuningan tua. Tidak ada sesuatu yang tampak mencurigakan dari luar, namun entah mengapa, keberadaan ruangan itu selalu menghadirkan suasana yang sulit dijelaskan. Malam itu hujan turun begitu deras sejak menjelang maghrib. Angin berembus kencang hingga ranting-ranting pohon di halaman bergesekan dengan jendela rumah. Aku sedang duduk di ruang keluarga bersama suamiku ketika suara petir menggelegar memecah keheningan malam. Sari memilih beristirahat lebih awal di kamarnya. Sejak beberapa hari terakhir, wajahnya terlihat semakin pucat. Kehamilannya yang memasuki bulan ke-6 membuatnya mudah lelah, ditambah suasana rumah yang terus membuatnya tidak nyaman. Sekitar pukul 11 malam ketika aku hendak menuju kamar, terdengar suara benturan keras dari lantai atas. Brak! Aku langsung menghentikan langkah. Suamiku menatapku. Suara apa itu? Aku menggeleng pelan. Aku tidak tahu. Kami saling berpandangan beberapa detik sebelum akhirnya memutuskan untuk memeriksa ke lantai 2. Tangga terasa lebih dingin dari biasanya. Hanya lampu lorong yang menyala redup, menciptakan bayangan panjang di sepanjang dinding. Jantungku berdegup semakin cepat ketika menyadari sesuatu yang membuatku membeku di tempat. Pintu ruangan kecil itu terbuka sedikit. Aku menatapnya tanpa berkedip. Mas, ucapku pelan. Suamiku mengikuti arah pandanganku. Bukannya tadi pintu ini terkunci? Tanyanya. Iya, aku sangat yakin. Selama ini pintu itu tidak pernah terbuka. Kami mendekat perlahan. Jangan dibuka kalau kamu tidak yakin, kata suamiku. Aku menggenggam tanganku sendiri, mencoba menenangkan perasaan yang bercampur antara takut dan penasaran. Aku hanya ingin melihat apa yang ada di dalam. Dengan perlahan, aku mendorong pintu itu. Engsel pintu mengeluarkan bunyi berderit panjang. Ruangan itu ternyata tidak terlalu besar. Udara di dalam terasa pengap dengan aroma kayu tua dan debu yang menumpuk selama bertahun-tahun. Sebuah lemari usang berdiri di sudut ruangan, sementara beberapa kardus tampak tersusun tidak beraturan. Sepertinya hanya gudang, ujar suamiku. Aku mengangguk pelan, meskipun masih merasakan kegelisahan. Tatapanku tertuju pada sebuah meja kecil yang tertutup lapisan debu tebal. Di atasnya terdapat sebuah kotak kayu berukuran sedang. Aku membukanya dengan hati-hati. Di dalam kotak itu terdapat beberapa dokumen lama, foto-foto keluarga yang tidak kukenal, dan sebuah buku catatan bersampul hitam yang sudah terlihat usang. Apa itu? Tanya suamiku. Buku catatan. Aku membuka beberapa halaman pertama. Tulisan tangan di dalamnya tampak rapi, tetapi sebagian sudah memudar dimakan usia. Isinya lebih banyak berupa catatan pribadi pemilik sebelumnya, tentang usaha, kondisi keuangan, dan berbagai peristiwa dalam kehidupan mereka. Namun semakin jauh kubaca, isi catatan itu berubah menjadi lebih ganjil. Terdapat tulisan tentang keyakinan bahwa keberuntungan harus dijaga dengan berbagai cara tertentu. Ada pula beberapa kalimat yang menunjukkan ketakutan terhadap sesuatu yang tidak terlihat. Aku segera menutup buku itu. Sudah, Dina, kata suamiku dengan nada tegas. Kita keluar saja. Aku mengangguk setuju. Saat hendak meninggalkan ruangan, terdengar suara langkah tergesa dari arah lorong. Sari berdiri di depan pintu dengan wajah pucat. Bu Dina, suaranya bergetar. Kamu kenapa, Sar? Saya dengar ada suara orang berbicara di atas. Aku menatapnya bingung. Tidak ada siapa-siapa selain kita. Sari memandang ke dalam ruangan itu sekilas, sebelum menundukkan kepalanya. Saya tidak nyaman berada di dekat sini, Bu. Aku segera mengajak Sari kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Namun setelah semua kembali tenang, pikiranku tidak bisa berhenti memikirkan satu hal. Jika ruangan itu memang hanya gudang biasa, mengapa banyak orang memperingatkanku untuk tidak membukanya? Mengapa pemilik sebelumnya meninggalkan begitu banyak barang pribadi di sana? Dan yang paling menggangguku, bagaimana pintu yang selama ini selalu terkunci bisa terbuka dengan sendirinya di malam ketika hujan deras mengguyur rumah itu? Malam semakin larut, tetapi rasa kantuk tidak kunjung datang. Aku teringat pada buku catatan tua yang kutemukan. Mungkin jawaban atas semua pertanyaan yang selama ini menghantu itu tersembunyi di dalam halaman-halaman yang belum sempat kubaca sepenuhnya. Dan untuk pertama kalinya sejak tinggal di rumah itu, aku mulai merasa bahwa rahasia besar yang selama ini tersembunyi perlahan mulai menunjukkan dirinya.
Sejak pintu ruangan kecil di lantai 2 terbuka dan aku menemukan berbagai barang peninggalan pemilik sebelumnya, suasana di rumah itu berubah menjadi semakin menyesakan. Aku berusaha meyakinkan diriku bahwa semua yang terjadi masih bisa dijelaskan dengan logika. Namun, ada satu orang yang tampaknya sudah berada di ambang batas ketakutannya. Sari, asisten rumah tanggaku yang sedang mengandung 6 bulan itu, semakin terlihat murung dari hari ke hari. Perempuan yang biasanya ramah dan mudah tersenyum, kini lebih banyak diam. Wajahnya tampak pucat, lingkar hitam mulai terlihat di bawah matanya, seolah ia tidak benar-benar beristirahat setiap malam. Aku memperhatikannya saat sedang menyiapkan sarapan di dapur. "Sar, kamu kelihatan capek sekali," kataku sambil menuangkan teh hangat ke dalam cangkir. "Apa semalam susah tidur lagi?" Sari menghentikan aktivitasnya sesaat. Tangannya terlihat gemetar saat meletakkan piring di atas meja. "Saya tidak tahu harus cerita bagaimana, Bu," jawabnya pelan. Aku menarik kursi dan memintanya duduk. "Coba cerita, jangan dipendam sendiri." Sari terdiam beberapa saat sebelum akhirnya berbicara. "Sudah beberapa malam saya sering terbangun karena mendengar suara tangisan bayi." Aku langsung menatapnya. "Tangisan bayi?" Sari mengangguk perlahan. "Awalnya saya pikir itu suara dari rumah tetangga, tapi setiap saya membuka pintu kamar, suaranya langsung hilang." Aku mencoba tetap tenang. Mungkin memang suara dari luar rumah yang terbawa angin. Sari menundukkan kepalanya. "Saya juga berpikir begitu, Bu. Tapi semalam berbeda." "Apa yang terjadi?" "Saya terbangun sekitar jam 2 pagi. Saat membuka mata, saya melihat seperti ada seseorang berdiri di depan pintu kamar saya. Jantungku berdetak lebih cepat." "Kamu yakin tidak sedang bermimpi?" "Saya tidak tahu, Bu," jawabnya dengan suara bergetar. "Saya tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas, tapi saya merasa orang itu sedang memperhatikan saya." Aku berusaha tersenyum untuk menenangkan dirinya. "Mungkin karena kamu terlalu lelah. Kehamilan juga bisa membuat tidur jadi tidak nyenyak." Namun bahkan saat mengucapkan kalimat itu, aku sendiri tidak benar-benar yakin. Siang harinya, aku harus keluar untuk mengurus salah satu kontrakanku di Cikarang. Sebelum pergi, aku memastikan Sari beristirahat dan tidak melakukan pekerjaan berat. Sekitar 1 jam kemudian, telepon genggamku berdering. Nama Sari muncul di layar. Begitu ku angkat, suara napasnya terdengar tidak beraturan. "Bu Dina, ada apa, Sar? Ibu bisa pulang sekarang." Nada suaranya dipenuhi ketakutan. "Kenapa? Kamu tidak apa-apa?" "Saya takut, Bu. Jantungku kembali berdegup kencang." "Ceritakan pelan-pelan." "Tadi saya sedang melipat pakaian di ruang keluarga. Saya merasa seperti ada yang berjalan dari lantai 2. Lalu, saya pikir ibu sudah pulang. Tapi saat saya lihat ke tangga, tidak ada siapa-siapa." Aku selalu berusaha mencari penjelasan logis atas segala sesuatu yang terjadi di rumah mewah itu. Sejak kecil, aku diajarkan untuk tidak mudah percaya pada cerita-cerita yang belum tentu benar. Namun, semakin lama tinggal di sana, semakin banyak kejadian yang membuat keyakinanku mulai goyah. Ketakutan Sari yang semakin besar beberapa hari terakhir membuat suasana rumah terasa lebih berat. Bahkan, suamiku yang biasanya tenang mulai menunjukkan perubahan sikap. Ia menjadi lebih sering terbangun di malam hari dan beberapa kali memintaku untuk mempertimbangkan pindah sementara. Namun, ada bagian dalam diriku yang masih ingin bertahan. Aku merasa belum menemukan jawaban atas semua kejadian yang kami alami. Malam Jumat itu, hujan tidak turun seperti biasanya. Udara terasa panas dan pengap meski seluruh jendela rumah terbuka. Aku duduk di ruang keluarga sambil memeriksa laporan pembayaran dari para penyewa kontrakanku di Cikarang. Sementara itu, suamiku sedang menonton televisi dengan volume pelan. Sari memilih beristirahat lebih awal. Sekitar pukul 11 malam, seluruh lampu rumah tiba-tiba padam. Brak! Televisi mati mendadak. Rumah langsung diselimuti kegelapan. "Kenapa listriknya mati?" tanyaku refleks. Suamiku berdiri dan melihat keluar melalui jendela depan. "Aneh," katanya pelan. "Rumah tetangga masih menyala." Aku merasakan kegelisahan yang sulit dijelaskan. "Mungkin MCB-nya turun." Suamiku mengambil senter dari laci dapur. Saat ia memeriksa panel listrik, semuanya tampak normal. "Harusnya tidak ada masalah," ujarnya bingung. Belum sempat kami memahami apa yang terjadi, terdengar suara langkah kaki dari lantai atas. Tok, tok, tok.
Suara itu terdengar jelas dalam keheningan rumah yang gelap. Aku langsung menatap suamiku. "Kamu dengar?" Ia mengangguk pelan. Suara langkah itu seolah berjalan perlahan menyusuri lorong lantai 2. "Kita cek?" tanyaku pelan. Suamiku tampak ragu. "Sebaiknya jangan sendiri." Saat kami masih berdiri di ruang tengah, Sari tiba-tiba keluar dari kamar tamu bawah dengan wajah pucat. "Bu Dina?" Suaranya gemetar. "Tadi ada yang berjalan di atas ya?" Aku mencoba menenangkan diri. Mungkin hanya suara dari atap rumah. Sari menggeleng cepat. "Bukan, Bu. Saya dengar seperti ada orang memakai sandal." Belum sempat aku menjawab, lampu rumah menyala kembali. Seketika suasana terasa sedikit lega. Namun, rasa penasaran membuatku mengambil keputusan yang mungkin seharusnya tidak kulakukan. "Aku mau lihat ke atas," kataku. Suamiku menatapku. "Apa harus sekarang?" Aku mengangguk. Aku ingin memastikan tidak ada apa-apa. Kami bertiga menaiki tangga perlahan. Lorong lantai 2 tampak kosong seperti biasa. Tidak ada siapapun. Semua pintu kamar tertutup. Ruangan kecil di ujung lorong juga masih dalam keadaan tertutup. "Lihat, tidak ada apa-apa," kataku mencoba meyakinkan Sari sekaligus diriku sendiri. Namun saat kami hendak turun kembali, Sari tiba-tiba memegang lenganku erat. "Bu," bisiknya pelan. "Ada apa?" Dengan tangan gemetar, ia menunjuk ke arah ujung lorong. "Itu apa?" Aku mengikuti arah pandangannya. Tidak ada siapapun. Hanya bayangan lampu. Jawabku. Tetapi Sari terus menatap ke arah yang sama dengan nafas tidak beraturan. Setelah Sari memutuskan untuk pulang ke rumah orang tuanya demi menjaga ketenangan dirinya dan bayi yang sedang dikandungnya, rumah mewah itu terasa jauh lebih sunyi. Tidak ada lagi suara langkah tergesa Sari saat membersihkan rumah atau sapaan hangatnya setiap pagi. Yang tersisa hanyalah keheningan yang justru membuat pikiranku semakin dipenuhi berbagai pertanyaan. Aku duduk sendirian di ruang tamu sambil memandangi buku catatan tua yang kutemukan di ruangan kecil lantai 2 beberapa hari sebelumnya. Selama ini aku terus menunda untuk membaca isinya secara menyeluruh. Sebagian karena takut menemukan sesuatu yang tidak ingin ku ketahui. Sebagian lagi karena masih berharap semua kejadian aneh yang kami alami hanyalah kebetulan. Namun kini, setelah berbagai peristiwa yang terjadi, aku merasa tidak bisa terus menghindar. Aku membuka halaman demi halaman dengan hati-hati. Bagian awal buku itu dipenuhi catatan mengenai usaha dan kehidupan keluarga pemilik sebelumnya. Mereka tampak seperti keluarga yang sukses dan berkecukupan. Ada berbagai rencana bisnis, target keuangan, hingga catatan mengenai renovasi rumah yang kini kutempati. Namun semakin ke belakang, isi tulisan itu mulai berubah. Tulisan tangan yang semula rapi tampak semakin berantakan. Beberapa kalimat berisi ungkapan kecemasan dan ketakutan. Aku membaca salah satu bagian yang membuat napasku tertahan. Rumah ini tidak lagi terasa seperti rumah. Aku menutup buku itu sejenak. Suamiku yang duduk tidak jauh dariku memperhatikan ekspresiku. "Kamu menemukan sesuatu?" tanyanya. "Aku tidak tahu," jawabku pelan. Tapi sepertinya pemilik sebelumnya juga mengalami hal yang membuat mereka tidak nyaman tinggal di sini. Suamiku terdiam beberapa saat. "Dina, mungkin sudah saatnya kita mempertimbangkan untuk pindah sementara." Aku memandangnya. Kalau kita pergi tanpa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, aku rasa aku akan terus memikirkannya. Ia menghela napas panjang. "Aku hanya tidak ingin kamu terlalu terbebani." Siang harinya, aku memutuskan kembali menemui Pak Hendra. Ada banyak hal yang ingin kutanyakan, dan kali ini aku berharap mendapatkan jawaban yang lebih jelas. Saat aku tiba di rumahnya, pria tua itu sedang duduk di teras. "Pak, maaf mengganggu lagi," kataku. Pak Hendra mempersilahkanku duduk. "Saya tahu, Ibu pasti masih mencari jawaban." Aku mengangguk. "Pak, sebenarnya apa yang terjadi dengan pemilik rumah sebelumnya?" Pak Hendra tampak berpikir beberapa saat sebelum menjawab. "Mereka bukan penghuni pertama rumah itu." "Maksud Bapak, rumah itu sudah beberapa kali berganti pemilik." Aku terdiam. "Kenapa selalu dijual?" Pak Hendra menggeleng pelan. "Tidak ada yang tahu pasti, tapi hampir semua penghuni sebelumnya meninggalkan rumah itu dalam waktu yang tidak terlalu lama." "Apakah mereka mengalami gangguan seperti yang kami alami?" Pak Hendra menatapku serius. "Sebagian memang pernah mengeluhkan hal-hal yang sulit dijelaskan." Aku menggenggam tanganku sendiri. Aku tidak pernah membayangkan bahwa rumah mewah yang dulu kubeli dengan penuh rasa bangga justru menjadi tempat yang membuatku mempertanyakan banyak hal dalam hidup. Saat pertama kali melihat bangunan megah itu, aku merasa telah mengambil keputusan terbaik untuk keluargaku. Aku membayangkan hari-hari yang nyaman, suasana rumah yang hangat, dan kehidupan yang lebih baik. Namun, kenyataan yang kami jalani jauh berbeda dari harapan tersebut.
Setelah berbagai kejadian yang sulit dijelaskan, setelah ketakutan yang terus menghantui Sari hingga ia memilih kembali ke rumah orang tuanya demi menjaga kehamilannya, dan setelah aku mengetahui bahwa rumah itu telah berkali-kali berganti pemilik dengan cerita yang hampir serupa, aku mulai menyadari bahwa ada batas untuk mempertahankan sesuatu yang justru menghilangkan ketenangan. Malam itu, aku duduk bersama suamiku di ruang keluarga. Tidak ada televisi yang menyala. Tidak ada percakapan ringan seperti biasanya. Kami hanya duduk dalam diam, masing-masing tenggelam dalam pikiran sendiri. Akhirnya, suamiku memecah keheningan. "Dina," katanya pelan, "apa kamu masih ingin bertahan di rumah ini?" Aku tidak langsung menjawab. Tatapanku mengarah ke tangga menuju lantai 2. Tempat berbagai kejadian aneh bermula. "Aku tidak tahu," jawabku jujur. "Kita sudah mencoba memahami semuanya," lanjutnya. "Tapi sampai sekarang, yang kita dapat justru semakin banyak ketakutan." Aku menundukkan kepala. Ada bagian dalam diriku yang merasa gagal. Aku telah menghabiskan tabungan yang tidak sedikit untuk membeli rumah itu. Aku percaya, rumah tersebut akan menjadi investasi terbaik bagi masa depan keluarga kami. Namun sekarang, aku justru mempertimbangkan untuk meninggalkannya. "Aku merasa bersalah," ucapku lirih. "Kenapa?" "Karena aku yang memilih rumah ini." Suamiku menggenggam tanganku. "Kamu tidak melakukan kesalahan. Tidak ada yang tahu semua ini akan terjadi." Aku terdiam. Mungkin benar. Tidak ada yang bisa memprediksi bagaimana kehidupan akan berjalan. Tetapi menerima kenyataan tetap tidak mudah. Keesokan paginya, aku menerima telepon dari Sari. "Assalamualaikum, Bu Dina." "Waalaikumsalam, Sar. Bagaimana keadaanmu?" "Alhamdulillah lebih baik, Bu." Aku bisa mendengar nada suaranya yang terdengar jauh lebih tenang dibanding beberapa minggu terakhir. "Bagaimana dengan bayinya?" tanyaku. "Sehat, Bu. Kata dokter juga semuanya baik." Aku tersenyum kecil. Itu kabar bagus. Sari terdiam beberapa saat sebelum berkata, "Bu, saya mau minta maaf karena pulang mendadak." "Kamu tidak perlu meminta maaf, Sar. Kamu sudah mengambil keputusan yang tepat. Terima kasih sudah mengerti keadaan saya." Setelah percakapan itu berakhir, aku menyadari sesuatu. Sejak meninggalkan rumah ini, kondisi Sari membaik. Ia terdengar lebih tenang, lebih bahagia. Dan untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, aku mulai mempertimbangkan. Sudah hampir 3 bulan sejak aku dan suamiku memutuskan meninggalkan rumah mewah itu dan tinggal sementara di salah satu kontrakan milikku di Cikarang. Rumah kontrakan itu jauh lebih sederhana. Tidak ada halaman luas, tidak ada tangga besar menuju lantai 2, dan tidak ada kemewahan seperti yang dulu begitu kubanggakan. Namun, ada satu hal yang tidak bisa dibeli dengan uang sebanyak apapun. Ketenangan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku bisa tidur tanpa terbangun karena suara langkah kaki yang tidak diketahui asalnya. Aku tidak lagi merasa cemas setiap kali malam tiba. Suamiku juga terlihat lebih rileks. Kami kembali menjalani rutinitas seperti sebelum membeli rumah mewah itu. Aku fokus mengelola 3 kontrakan milikku, menerima pembayaran dari para penyewa, serta menyelesaikan berbagai urusan yang sempat terbengkalai. Kehidupan perlahan kembali berjalan normal. Suatu sore, telepon genggamku berdering. Nama Sari muncul di layar. "Assalamualaikum, Bu Dina," sapanya dengan nada ceria. "Waalaikumsalam, Sar. Bagaimana kabarmu?" "Alhamdulillah baik, Bu." Aku tersenyum mendengar suaranya yang terdengar jauh lebih bahagia. "Bagaimana kondisi kamu sekarang?" "Sehat, Bu. Bayi saya juga sehat." "Kapan perkiraan lahirnya?" "Dokter bilang sekitar 1 bulan lagi." Aku merasa lega mendengarnya. "Jaga kesehatan, jangan terlalu banyak aktivitas berat." "Iya, Bu, terima kasih sudah selalu perhatian." Setelah mengakhiri panggilan itu, aku duduk termendung di ruang tamu kontrakan.
Aku teringat bagaimana ketakutan pernah menyelimuti Sari selama tinggal di rumah mewah tersebut. Kini, setelah berada jauh dari tempat itu, ia terdengar lebih tenang. Aku pun merasakan hal yang sama. Malam harinya, saat makan bersama, suamiku tiba-tiba bertanya, "Apa kamu masih memikirkan rumah itu?" Aku terdiam sesaat sebelum menjawab, "Kadang-kadang, kamu masih ingin mencari tahu lebih jauh." Aku menatap gelas air di hadapanku. Dulu aku sangat ingin mengetahui semua jawabannya. Sekarang, aku menarik napas panjang. Sekarang aku tidak yakin semua misteri memang harus diungkap. Suamiku mengangguk pelan. Mungkin itu memang pilihan terbaik. Beberapa hari kemudian, aku mendapat kabar dari Pak Hendra bahwa rumah mewah itu masih kosong. Belum ada tanda-tanda akan ditempati orang lain. Aku tidak tahu apakah pemilik baru nantinya akan mengalami hal yang sama seperti kami atau tidak. Yang jelas, aku tidak lagi memiliki keinginan untuk kembali tinggal di sana. Bukan karena aku yakin terhadap berbagai cerita yang beredar, tetapi karena aku telah belajar bahwa ketenangan batin jauh lebih penting daripada mempertahankan sesuatu yang terus menghadirkan kecemasan. Sebulan kemudian, Sari melahirkan seorang bayi perempuan dalam keadaan sehat. Aku menyempatkan diri mengunjunginya. "Terima kasih sudah datang, Bu," katanya sambil tersenyum bahagia. Aku memandang bayi mungil dalam gendongannya. "Selamat ya, Sar." "Alhamdulillah, semuanya berjalan lancar." Melihat kebahagiaan di wajahnya membuatku ikut merasa lega. Sebelum pulang, Sari sempat bertanya dengan hati-hati, "Bu, bagaimana rumah itu sekarang?" Aku tersenyum kecil. "Masih kosong." Sari terdiam beberapa saat. "Mungkin memang lebih baik begitu." Aku tidak menjawab, karena jauh di dalam hati, aku juga memiliki pemikiran yang sama. Dalam perjalanan pulang, aku merenungkan semua yang telah terjadi. Rumah mewah itu telah mengajarkanku banyak hal, tentang pentingnya mendengarkan perasaan tidak nyaman yang muncul tanpa alasan yang jelas, tentang keberanian mengambil keputusan demi melindungi keluarga, dan tentang menerima bahwa tidak semua hal dalam hidup harus memiliki jawaban yang pasti. Aku tidak pernah mengetahui dengan pasti apa yang menyebabkan para pemilik sebelumnya meninggalkan rumah tersebut. Aku juga tidak pernah memahami sepenuhnya berbagai kejadian yang kami alami selama tinggal di sana. Mungkin semua itu hanyalah rangkaian kebetulan yang terjadi pada waktu yang tidak tepat. Mungkin juga ada sesuatu yang memang belum bisa dijelaskan oleh logika. Namun seiring berjalannya waktu, aku menyadari bahwa menemukan jawaban bukan lagi hal yang terpenting. Yang terpenting adalah bagaimana kami berhasil melewati semuanya dengan selamat. Malam itu, sebelum tidur, aku memandangi langit dari jendela kontrakan sederhana kami. Aku tersenyum tipis. Dulu aku mengira kebahagiaan terletak pada rumah besar dan kehidupan yang tampak sempurna. Sekarang aku memahami bahwa rumah terbaik bukanlah yang paling mewah, melainkan tempat di mana kita bisa merasa aman, tenang, dan dikelilingi oleh orang-orang yang kita cintai. Adapun rumah mewah yang pernah menjadi bagian dari hidupku itu, biarlah tetap berdiri dalam diam bersama seluruh cerita yang belum terungkap. Karena terkadang ada misteri yang memang ditakdirkan untuk tetap menjadi misteri. Dan mungkin tidak semua pintu dalam kehidupan harus dibuka hanya demi memuaskan rasa penasaran. Demikian kisah malam ini. Semoga cerita yang telah kita dengarkan dapat menjadi pengingat bahwa setiap pilihan dalam hidup memiliki konsekuensinya masing-masing. Percaya ataupun tidak, semua kembali kepada keyakinan masing-masing. Ambil hikmahnya, buang yang buruknya. Terima kasih telah menemani Radio Petang hingga akhir cerita. Sampai jumpa di kisah misteri berikutnya. Tetap waspada, tetap bijak, dan ingat, Radio Petang, tempat berkumpulnya kisah nyata, misteri, dan pesugihan Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.